Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai hydrostatic pressure. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Alia Rahma dengan akhiran NIM 069, Nur Aisyah dengan akhiran NIM 072, Prisca Putri dengan akhiran 082, dan Salka Hanifi dengan akhiran 1839. Namun sebelum melakukan percobaan, kita mendapatkan suatu problem. Problemnya yaitu, why do the deep sea divers experience greater pressure as they go deeper? How do fluids behave under pressure? Jadi penyelam di laut itu dapat mengalami tekanan yang lebih besar karena semakin dalam mereka menyelam, semakin banyak air yang menekan tubuh mereka dari segala arah. Hal ini dapat terjadi karena air memiliki massa dan berat, sehingga lapisan air di atas penyelam akan terus bertambah dan memberikan tekanan yang lebih besar. Semakin dalam seorang penyelam, maka semakin banyak air yang berada di atasnya. Karena air jauh lebih padat daripada udara, maka tekanan yang dihasilkan juga dapat menjadi semakin besar. Kemudian dari problem tersebut, kita dapat menentukan hipotesis, yaitu jika lubang berada pada kedalaman yang lebih rendah dari permukaan air, maka tekanan hidrostatis yang bekerja akan lebih besar, sehingga air yang memancar akan lebih jauh dibandingkan lubang yang lebih tinggi daripada permukaan air. Sebelum melakukan percobaan, kita dapat menentukan alat dan bahan yang akan dipakai. Alat dan bahan yang akan dipakai yaitu satu botol plastik bekas dengan ukuran 1,5 liter, air secukupnya, paku atau jarum untuk melubangi botol, penggaris, spidol, dan juga baskom untuk menampung air. Kemudian, didapatkan variabel manipulasi dari percobaan kami yaitu kedalaman lubang pada botol. Kami menentukan jarak lubang antar dasar dari botol yaitu sebesar 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan juga 20 cm. Kemudian variabel respon yang didapatkan yaitu jarak pancaran air dari lubang, dan variabel kontrol yang ditentukan yaitu volume air dalam botol, ukuran lubang, dan juga jenis air yang digunakan. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama yaitu menentukan lubang pada setiap lubang, yaitu sebesar 5 cm. jaraknya. Kemudian langkah yang kedua yaitu melubangi setiap jarak 5 cm pada botol menggunakan paku ataupun jarum. Kemudian step yang terakhir yaitu mengisi botol dengan air hingga penuh, kemudian tutup botol menggunakan penutup botol. Dari eksperimen yang telah kami lakukan, mendapatkan hasil pada tabel yang telah disajikan. Jadi botol yang kami gunakan untuk melakukan praktikum yaitu sebesar 34 cm. Kemudian kedalaman lubang dari dasar air yang kita gunakan yaitu 5, 10, 15, dan juga 20 cm. Jadi kedalaman lubang dari permukaan air dapat dihitung yaitu 34 dikurangi 5 yaitu 29, dan seterusnya hingga 14 cm. Kemudian jarak pancar air yang didapatkan dari jarak 5 cm yaitu 10 cm, 9 cm, 8 cm, hingga 3 cm berturut-turut. Dari hasil tersebut, kemudian kita akan mendapatkan hasil tekanan hidrostatis menggunakan rumus ρGH, di mana ρ adalah massa jenis zat cair atau biasa digunakan yaitu 1000. Kemudian G adalah gravitasi, di mana kami menggunakan 10, dan juga H adalah ketinggian dari air, dari masing-masing air. Kemudian setelah dihitung menggunakan rumus tersebut didapatkan tekanan hidrostatis yaitu 2900, 2400, 1900, dan juga 1400, di mana tekanan hidrostatis yang paling besar berada pada jarak air 5 cm dari dasar air, dan tekanan hidrostatis paling kecil yaitu 1400 berada pada jarak air 20 cm dari dasar air. Jadi, berdasarkan hasil praktikum tersebut diperoleh bahwa tekanan hidrostatis terbesar terjadi pada lubang yang berada di kedalaman 5 cm dari dasar air dengan nilai tekanan hidrostatis yaitu sebesar 2900. Pada lubang ini, jarak pancaran air juga yang paling jauh yaitu 10 cm. Sebaliknya, pada tekanan hidrostatis yang paling kecil terjadi pada lubang yang berada di kedalaman 20 cm dari dasar air dengan tekanan sebesar 1400. Pancaran air pada lubang ini juga memiliki jarak yang terpendek yaitu 3 cm. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan antara kedalaman lubang dari permukaan air dan
tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Semakin dalam lubang dari permukaan air, maka tekanan hidrostatis juga akan lebih pendek. Sebaliknya, semakin dekat lubang dengan dasar air, maka tekanan hidrostatis semakin besar sehingga jarak pancaran air menjadi lebih jauh. Pola ini konsisten dengan teori bahwa tekanan hidrostatis meningkat seiring bertambahnya kedalaman air. Tekanan hidrostatis sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kedalaman air atau H, kerapatan cairan, percepatan gravitasi atau G, sesuai dengan rumus Rho GH. Dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis semakin besar jika kedalaman air semakin tinggi karena massa air yang dapat menekan pada area tertentu juga semakin besar. Hal ini membuktikan hukum dasar tekanan hidrostatis di mana tekanan dalam cairan dipengaruhi oleh kedalamannya. Nah, ini juga termasuk simpulan. Praktikum ini membuktikan bahwa tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman, massa jenis fluida, dan juga gravitasi. Semakin dalam suatu titik, maka semakin besar tekanannya, seperti yang terlihat dalam pancaran air yang lebih kuat pada lubang tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan pada video yang telah kami buat saat praktikum. Dapat dilihat bahwa pancaran air pada jarak kedalaman yang paling dalam, yaitu 5 cm, memiliki jarak pancaran yang lebih panjang daripada jarak lubang yang lebih pendek daripada permukaan air. Terima kasih.